Saya ini share screen dulu. Ini materinya. Materinya nanti tolong di apa itu? Di download di e-learning. Sudah, Bu. Udah. Oke, ya udah kalau sudah. Terus kemudian hari ini tetap kunjungi e-learning ya. Itu kan untuk pertemuan ketiga, harusnya pertemuan ketiga kan itu beban eksentris, tapi saya teruskan konsentris dulu. Tapi tetap hari ini sesuai jadwal kunjungi e-learning supaya terrecord ya. Jadi kita mulai kolom dengan beban konsentris ya. Jadi bedanya kolom dengan balok, kalau kolom itu dominan bebannya adalah aksial, gaya dalamnya aksial. Jadi dominan gaya dalamnya aksial. Nah, kemudian kenapa timbul momen? Karena ada eksentrisitas. Jadi bekerjanya beban aksial tadi tidak bekerja tepat pada sumbu kolom. Sehingga ada eksentrisitas. Kalau ada eksentrisitas akan menimbulkan momen. Gitu ya. Jadi beda dengan momen pada balok. Kalau pada balok memang dia lentur murni. Kalau pada kolom dia sebenarnya aksial. Ya. Kalau Anda perhatikan, kolom itu kan sumbunya adalah vertikal. Ya kan? Kemudian beban-bebannya dominan gravitasi, arah ke bawah. Jadi kolom itu memikul beban dari mana sih? Menyalurkan beban yang berasal dari balok. Di mana beban-beban yang berasal dari balok itu dominan gravitasi. Kecuali ada gempa ya, daerah gempa tinggi, gempa besar itu, dia biasanya akan menimbulkan momen akibatnya. Nah itu ya, jadi biasanya adalah dominan aksial. Nah, kemudian kalau kolom dibebani dengan beban konsentris atau sentris, itu artinya gaya aksialnya tadi, bebannya tadi bekerja tepat di pusat penampang kolom. Bekerja di tepat di pusat penampang kolom. Sehingga apa yang terjadi? Itu tegangan tekannya merata di sepanjang penampang kolom. Jadi artinya kalau pada kolom dengan beban konsentris, itu seluruh penampangnya tertekan. Kenapa? Karena tidak ada momen. Kalau ada momen, penampangnya ada yang daerah tertekan, ada yang daerah tertarik. Nah, itu jadi kalau penampangnya tekan seluruhnya, maka beton mampu memikul beban seluruhnya. Ya, kalau kemarin kalau ada momen kan, daerah tarik yang nahan tulangan, daerah tekan yang nahan beton. Nah, itu kalau ada momen. Karena ini tidak ada momen, maka seluruh penampang yang tertekan, maka yang menahan adalah beton seluruhnya mampu menahan beban ini. Nah, itu seperti itu. Nah, itu jadi dia kolom ini karena dia ada kolom itu ada beton, ada tulangan tetap, maka gaya aksial tadi, aksial yang konsentris tadi ditahan oleh beton dan tulangan. Jadi tahan bersama-sama. Jadi tulangan membantu beton untuk menahan tekan. Karena sifat tulangan itu besi, tulangan maupun baja itu dia mampu menahan tekan sekaligus tarik. Ya. Jadi itu. Nah itu. Terus kemudian ini diagram tegangan-regangannya. Nah ini bedanya kalau pada kolom dengan beban eksentris, kalau ada momen, maka diagram regangannya kalau Anda masih ingat kemarin itu kan ada segitiga seperti itu ya. Segitiga. Nah, bentuknya segitiga. Kenapa? Karena ada daerah yang tertarik, ada daerah yang tertekan. Jadi bentuknya itu segitiga. Jadi kalau ada momen pasti bentuknya segitiga tidak teratur gitu. Coba saya gambarkan di sini ya. Nah, jadi bentuknya itu segitiga begini, diagram tegangan-regangannya. Jadi gitu. Nah, ini yang atas ini daerah tertekan. Nah, gitu. Terus kemudian pasti ada garis netral. Pasti ada garis netral. Nah, pasti ada garis netral kalau dia ada momen. Nah, gini bentuknya. Nah, kalau ada momen pasti ada garis netral. Karena ini kolomnya dengan beban konsentris, maka tidak ada garis netral. Jadi kalau seperti ini garis netralnya di mana nih kalau ada momen ya. Ini kalau ada momen. Nah, bentuk diagram regangannya kalau ada momen seperti ini. Nah, inilah garis netralnya. Garis netral itu adalah garis yang apa? Garis yang apa? Membatasi daerah tarik dan daerah tekan. Itu adalah garis netral. Jadi garis yang membatasi batas antara daerah tarik dan daerah tekan.
Kapan timbul seperti ini? Kalau strukturnya lentur, ada momen, kayak dalamnya momen, maka ada garis netral. Karena dalam satu serat penampakannya yang tertekan. Nah, itu ya, jadi itu kalau ada momen. Maka batasnya mana tarik, mana tekan adalah garis netral. Nah, itu seperti itu. Nah, beda seperti ini. Kalau dia seluruh karena dia gayanya adalah aksial saja, tidak ada momen, maka seluruh penampang betonnya tertekan seperti ini. Maka bentuknya tidak ada garis netral, tidak ada garis netral. Jadi bentuknya persegi seperti ini diagram regangannya, karena seluruh penampang tertekan. Ya, tidak berbelok, tidak berbalik arah. Beda dengan ini, kalau ini kan berbalik arah. Yang atas ini tertekan, arahnya ke kiri, tegangannya. Yang bawah ini arahnya ke kanan, berbalik arah. Karena ada tarik, ada tekanan. Kalau ini seluruh penampangnya tertekan, tidak berbalik arah. Sehingga ada tulangan di sini juga fungsinya adalah membantu beton di dalam menahan tekan tadi. Nah, ini tetap sama, regangan beton maksimum pada saat kondisi hancur adalah 0,003. Kemudian, nah kekuatannya nanti berasal dari mana? Kekuatan aksial pada kolom dengan beban konsentris, ya berasal dari beton. Berapa yang berasal dari beton? Ya luas penampang ini, luas ini. Luas diagram tegangan ini. Nah, luas diagram tegangan ini apa? Ini tegangannya 0,85 efasiensi kali luas penampang beton. Nah, luas penampang kolom. Nah, seperti itu. Terus kemudian ada tambahan apa? Nah, ini CC. CC itu perlawanan dari beton. Berapa CC itu? Dan ini tinggi ini berapa? 0,85 efasiensi. Kesananya adalah lebar kolom, tebal kolom, kesananya lebar kolom. Sehingga CC itu nanti adalah volume dari beton yang tertekan ini. Nah, gitu. Kemudian karena dia ada tulangan, maka tulangan ikut menyumbang kekuatannya. Nah, pada kolom selalu tulangan dibuat sama dengan tulangan tarik. Tulangan tekan sama dengan tulangan tarik. Nah, kenapa begitu? Karena untuk mengantisipasi kesalahan pemasangan di lapangan. Jadi kalau kolom itu kan nanti didirikan kan, berdiri kan posisinya. Kalau balok kan posisinya horizontal. Kalau balok mudah mengatakan ngasih tahu atau nyuruh tukang tuh mudah. Yang tumpuan atas pasang 5, bawah pasang 3. Gampang, dari atas dan bawah itu atas dan bawah itu jelas mana atas mana bawah gitu. Tetapi kalau pada kolom kiri kanannya berbeda gitu. Contoh misalnya kan itu nanti di lapangan pasti diputer-puter itu kan masangnya itu maka kiri kanan misalnya saya menghadap ke depan, tukang saya berhadapan dengan saya, maka kiri kanannya akan berbeda kan. Nah, itu seperti itu. Nah, kalau salah memasang yang harusnya daerah tarik, kamu pasang tulangannya tekan. Nah, bahaya. Berbahaya. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahan pemasangan tulangan di lapangan, maka pada kolom harus dibuat tulangan tarik sama dengan tulangan tekan. Kalau pada balok karena dia lentur murni, maka selalu tulangan tekan lebih sedikit jumlahnya. Tulangan tarik lebih banyak. Karena fungsi tulangan tekan pada balok itu membantu beton supaya dimensi baloknya tidak terlalu besar. Jadi gitu. Maka tulangannya pada tulangan tarik itu pada balok struktur lentur murni pada balok lah terutama itu dia selalu nilainya lebih besar dibanding tulangan tekan. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kenapa tulangan tarik dan tekan dibuat sama pada kolom? Untuk menghindari terutama kalau terjadi gempa. Kalau terjadi gempa itu kan bergetar ya, bergetar. Gempa itu bergetar. Jadi kalau bergetar artinya kalau saya itu kan didorong kiri, didorong kanan, gitu ya, didorong kiri, didorong kanan seperti itu, dia akan akan berbalik arah. Yang semula tarik karena didorong balik lagi menjadi tekan. Nah, untuk mengantisipasi keruntuhan akibat momen yang berbalik arah, maka dia dipasang tulangan tarik sama dengan tulangan tekannya. Seperti itu. Nah, kemudian, ini di sini kekuatan kolom maksimum kalau terjadi kekuatan kolom maksimum kalau bebannya konsentris, maka ini yang saya sebut CC itu tadi ini, CC yang di sini nih, CC. Jadi perlawanan
tekannya dari beton, perlawanan tekan dari beton. Berapa? Ini 0,85 evasensia itu tegangannya kali penampang, luas penampang betonnya. Nah, luas penampang betonnya itu adalah luas penampang kolom dikurangi luas penampang total. Kemudian ditambah dengan ini adalah kontribusi kekuatan yang berasal dari tulangan. Nah, itu. Kemudian, nah, kalau di lapangan kadang-kadang memasang begesting tukang itu kadang-kadang tidak ini ya, tidak tegak lurus, kadang-kadang agak miring sedikit gitu. Apa yang terjadi kalau miring sedikit begestingnya? Ya pasti kolomnya juga ikut miring kan, karena cetakannya miring gitu. Sehingga itu ditoleransi, makanya diberikan toleransi. Boleh terjadi eksentrisitas, tetapi harus masih di dalam kern atau daerah inti, akibat tidak sempurnaan pemasangan begesting itu boleh ditoleransi. Nah, itu maksimum atau diambil maksimum 10% dari tebal kolom kalau untuk kolom persegi. Kemudian 5% untuk kolom spiral atau kolom bundar ya, kolom bulat. Nah, itu boleh ditoleransi seperti ini. Nah, kalau miring, jadi artinya nanti kan pasti ada eksentrisitas walaupun kecil karena bebannya tidak tepat pada sumbunya, tapi ini masih toleransi asalkan besarnya berkisar antara 5-10%. 10% maksimum untuk kolom persegi, 5% untuk kolom spiral. Sehingga kalau ini adalah kekuatan maksimumnya, misalnya kekuatan maksimumnya 1000, maka tidak boleh kita ambil sampai 1000 gitu. Maka diambillah namanya kekuatan nominal. Kalau ini P0 itu adalah kekuatan maksimum. Kalau P nominal, PN itulah kekuatan nominal, maka direduksi ya. Jadi kekuatan nominal, gaya aksial nominal yang pada kolom atau kekuatan nominal pada kolom direduksi 15% untuk kolom bulat atau kolom spiral menjadi 0,85 P0. Nah, kenapa direduksi? Karena tadi untuk mengantisipasi adanya momen yang akibat ketidaksempurnaan pemasangan begesting. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian kolom dengan sengkang persegi itu direduksi 20%. Kenapa lebih besar? Karena keruntuhan pada kolom persegi lebih getas atau tiba-tiba ya, lebih tiba-tiba. Kemudian, nah ini kekuatan nominalnya. Nah, syarat di dalam desain, kalau kolomnya bebannya konsentris, maka dikatakan kuat, kolom itu dikatakan kuat jika PU lebih kecil dibanding PPN, di mana PU-nya itu adalah gaya aksial terfaktor. Nah, coba gaya aksial terfaktor. PU itu didapat dari mana? Dapat dari mana PU itu? Claudia. PU-nya didapat dari mana, Claudia? Gaya aksial itu didapat dari mana, Claudia? Gimana? Claudia? PU didapat dari mana, Claudia? Claudia. Ya, Bu. Ya, Claudia. PU itu didapat dari mana? Ada rumusnya kan? Iya. Dari grafik, Bu. Grafik apa? Grafik apa? Ini masih kemarin ya? Grafik apa, Claudia? Yuk, dari grafik apa, Claudia? Dari enggak grafik deh, Bu. Ya apa? Nah, apa? Dari tabel ya, Bu? Tabel apa? Iya, dari tabel apa? Tabel beton. Tabel beton, masa? Itu loh, PU itu ini kan PU kurang dari sama dengan PPN. Dapat dari mana itu PU-nya? P itu apa sih, Claudia? Kanan, Bu. Hah? Tekanan? Gaya.
P itu apa? P apa, Claudia? P. Gaya aksial, Bu. Gaya aksial. Oke, gaya aksial didapat dari mana tuh? Beban kali. Gaya aksial. Gaya aksial itu apa sih? Gaya dalam kan itu didapat dari mana, Claudia? Yuk, didapat dari mana? Ngitung gaya aksial itu kayak pakai mektek gitu ya, Bu? Dari mektek. Oke, kalau dari mektek tuh apa? Bidang apa? Gaya dalamnya itu apa itu? Bidang apa didapatnya? Kamu kalau gambar mektek itu apa sih? Gaya dalam tuh apa aja? Momen lintang normal. Gaya dalam apa saja? Mektek tuh loh, kamu kalau mektek. Kemarin kan mektek itu sudah sampai portal kan? Iya, Bu. Ya. Nah itu, gaya dalamnya apa itu? Benar aksial. Itu bidang apa? Kamu menggambarnya itu bidang apa? Kamu bacanya di bidang apa? Bidang apa? Bidang Bidang apa? bidang Bidang apa? Coba dong nyalakan. Coba mektek kamu itu, kamu gambar bidang apa aja sih kalau mektek itu? Coba tolong nyalakan kameranya kalau dia. Gambar apa aja itu? Kamu kalau suruh gambar itu loh. Terakhir setelah kamu hitung, itu kan suruh gambar kan biasanya mektek tuh. Coba pakai jari. Gambar ya, bidang apa? Bidang apa aja? bidang momen, Terus? bidang normal, Terus? sama Lintang. bidang satu lagi saya lupa, Bu. Lintang. Iya, lintang. Nah, berarti yang mana tuh? Kamu kalau mau baca gaya aksial tuh yang mana? Pakainya yang mana? Bidang momen ya, Bu. Bidang momen. Serius. Lintang kalau normal ya? Lintang bukan, Bu? Lintang. Iya. Lintang emang gitu? Buat ini? Normal, Bu. Ah, kamu tuh libur Normal, lama. Libur lama ke PKL, lupa semua itu mekteknya. Dan gitu ah. Gaya aksial tuh normal, kan sejajar sumbu batang kan itu. Betul. Gaya normal atau aksial. Ingat-ingat tuh konsep itu. Kalau rumus kamu tinggal baca, tapi kalau konsep enggak ini. Jadi nanti jangan salah kamu baca gaya aksial, bacanya di bidang lintang. Salah, kalau bidang lintang itu untuk mendesain apa? Bidang lintang itu untuk mendesain apa? Ulangan. Tulangan apa? Mendesain apa kemarin? Beton 1. Bidang lintang itu untuk mendesain apa? Mendesain apa? Lintang. Masih ingat nggak? Bidang lintang atau bidang geser? Jadi untuk mendesain apa dong? Pada saat mendesain apa? Hah? Desain geser, Bu. Untuk mendesain geser. Untuk nyari geser itu nanti tulangannya apa? Tulangannya apa? Tulangan geser itu apa? Sengkang. Oh iya, Bu. Kenapa? Begel atau sengkang. Iya. Jadi diinget-inget ya. Ingat. Prinsip ini. Prinsip banget itu. Coba saya mulai dari awal. Bidang gaya dalam ada berapa? 3. Gaya dalam ada 3, berapa? Bu. 3, Bu. Nah, oke, ada 3. Apa saja? Normal. Normal, lintang, normal. Normal, lintang, normal. Lintang, normal, lintang. Oh. Lintang, normal, satu lagi. Momen. Momen, lintang, normal, momen. Sekarang, kalau bidang momen, untuk mendesain apa? Ulangan tarik.
momen tadi untuk mendesain apa? Lentur. Untuk mendesain lentur. Kalau pada balok, tulangan yang mana tuh kalau untuk mendesain momen itu digunakan untuk mendesain tulangan yang mana? Balok itu kan deformasi kan? Ya enggak? Berarti kalau momen itu untuk mendesain yang mana? Tulangan yang mana? Yang panjang, Bu. Yang memanjang itu adalah untuk menahan tulangan yang menahan momen, tulangan pokok atau tulang utama yang memanjang untuk menahan momen, paham? Terus kalau geser, kalau mau mendesain geser, Pakai lintang, Bu. pakai gaya lintang, bidang lintang atau bidang geser. Ketemunya nanti apa tulangannya namanya? Begel. Sengkang. Tengkang. Ya, jadi diingat-ingat, kalau mendesain sengkang, baik kolom maupun balok, berarti apa? Menggunakan bidang Lintang. Menggunakan bidang apa? Lintang. Geser atau bidang lintang. Ya. Terus kalau ada gaya normal nih atau aksial. Nah, itu biasanya ada di mana aksial atau normal? Di kolom. Di kolom. Berarti kalau mendesain kolom, kalau ada gaya aksial, bacanya di mana? Bidang aksial normal. atau bidang normal. Paham sampai sini ya? Nah, aksial atau normal itu pada kolom yang menahan siapa? Tulangan dan beton, tetapi dia lebih dominan betonnya. Karena apa? Tekan kan itu, aksial tekan. Tekan itu siapa yang kuat? Beton. Nah, kalau lentur, siapa yang dominan? Tulangan. Kenapa? Karena ada daerah tertarik kan itu. Nah, gitu ya. Paham ya? Itu bidang gaya-gaya dalam selalu itu berhubungan. Selalu berhubungan. Dari gaya dalam itu kalau mau pakai beton, menggunakan beton ya itu tadi ketemu tulangan. Kalau yang momen berarti ketemu tulangan memanjang kalau pada balok. Kalau bidang geser atau bidang lintang, ketemunya nanti apa? Tulangan geser atau sengkang. Tulangan geser itu apa? Sengkang atau begel. Nah, itu berarti desainnya pakai apa? Pakai bidang normal lintang atau bidang geser. Nah, kalau ada aksial, terutama pada kolom, yang dipakai yang mana? Bidang normal. Nah, gitu ya. Paham sampai sini ya? Tolong dipahami ya. Iya, Bu. Oke, kalau misalnya nih yang kan PU tuh. PU, kalau gayanya dead load dan live load. Jadi PU rumusnya gimana? PU rumusnya gimana? Kalau gayanya itu dead load dan live load, masih ingat nggak? Ininya faktornya kemarin berapa? Kamila. 1,2 DL plus 1,0 Kamila. 1,2 DL. Iya, Bu. Ya, Ya. biasanya itu. PU itu rumusnya gimana? Kalau bebannya yang bekerja dead load dan live load. Kalau dead load dan live load Yang biasanya itu kan 1,2 ininya berapa? itu. Apa itu faktornya? Nah, Kalau dead load 1,2, kalau live load 1,6, Bu. Oke, berarti rumusnya gimana jadinya kalau PU? PU sama dengan PU sama dengan PU sama dengan berapa tadi? Ya, tinggal kamu ganti P aja depannya kamu kasih P. Jadi PU sama dengan rumusnya 1,2 1,2 dead load. P akibat dead load. P akibat dead load ditambah 1,6 P akibat live load. Nah, gitu. Jadi gini, PU sama dengan, karena kan aksial tuh, 1,2 P akibat dead load, P akibat dead load, ditambah 1,6 P akibat live load. Nah, gitu ya. Nah, P dead load didapat dari mana? Tadi dari gaya normal atau bidang normal. Live load juga bidang normal, tapi bebannya akibat beban live load. Kalau dead load ya beban akibat dead load. Nah, seperti itu. Ya, paham ya? Ya, jadi itu. Jadi gayanya aksial.
Oke, saya lanjutkan. Nah, faktor reduksi kekuatan kalau untuk kolom spiral 0,7. Kalau kolomnya persegi atau sengkangnya persegi itu 0,65. Nah, itu seperti itu. Sehingga ini kalau Anda perhatikan, kalau kemarin momen lentur murni ya, MU kurang dari sama dengan PMN. Nah, P-nya kalau lentur murni masih ingat berapa P-nya? Kalau untuk lentur murni P-nya waktu mendesain balok atau plat itu P-nya berapa? Ini nanti kamu mau PW loh. Kalau PW nggak apal ini nanti, waduh, nanti yang disalahkan dosennya pasti. Sampai nggak ngajarin nih gitu. Coba, kalau lentur murni, ini kan ini aksial ya, P-nya aksial. Jadi nanti kalau PW, kamu harus baca peraturannya, baca SNI-nya. Walaupun di teori sudah saya berikan gitu kan. Coba kalau lentur murni itu berarti gaya dalamnya apa? Gaya dalamnya apa? Balok itu loh, balok itu gaya dalamnya apa yang dominan? Lentur murni itu balok sama plat itu loh. Gaya dalamnya apa? Ayo, gaya dalamnya apa? Kalau lentur murni atau pada balok itu. Aci, 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 Momen. Aci kemana nih? Ci, Aci, Aci. Ya Bu, bentar Bu. Tinggal. Ya Bu. Kalau lentur murni, balok. Lentur murni itu kan balok ya. Struktur lentur murni, balok dan plat. Itu gaya dalamnya apa? Yang timbul pada balok dan plat. Balok atau plat. Gaya normal dan gaya momen bukan? Apa? Gaya dalamnya yang timbul pada balok dan plat. Balok atau plat. Itu apa? Momen dan Momen. aksial. Momen dan Aksial. masa. Coba kamu perhatikan. Balok. Balok itu sumbu batangnya kemana? Aji. Sumbunya kemana? Horizontal. Beban yang bekerja pada balok dan plat. Arahnya kemana itu bebannya? Beban yang ada di atas balok itu apa saja? Coba, beban yang bekerja di atas balok itu apa saja? Beban yang bekerja pada balok apa saja? Yang di atas balok itu loh, Ji. Apa aja, Ji? Beban mati, beban hidup. Ya, beban matinya apa saja? Beban beton itu sendiri. Terus? Plafon, terus? Rantainya. Plat. Dan lainnya kan, itu arah bebannya kemana, Ji? Nggak tahu. Vertikal. Vertikal kan arah bebannya gravitasi atau ke bawah kan itu? Iya. Nah, berarti kalau ke bawah, sumbu batangnya horizontal, bebannya ke bawah, itu berarti apa? Bebannya bekerja tegak lurus terhadap sumbu batang kan? Iya, terhadap sumbu batang. Nah, berarti timbul gaya aksial enggak? Enggak dong. Lintang, Bu. Oke. Nah, berarti gaya aksialnya berapa tuh kalau seperti itu? Ada gaya aksial enggak? Kalau pada balok yang kamu sebutkan tadi. Tahu nggak sih tuh? 0. Benar 0. Kenapa? Enggak ada gaya yang sejajar atau searah dengan sumbu batang balok. Sehingga gaya aksialnya 0. Yang dominan apa? Lentur dan geser. Gaya dalamnya momen dan lintang. Gitu ya. Nah, coba saya mau mendesain yang tulangan menahan momen. Tulangan yang menahan momen tadi tulangan yang mana, Ji? Pada balok? Utama, Bu. Utama atau tulangan memanjang. Nah, itu yang digunakan kan momen. Masih ingat nggak berapa? Kalau momen itu MU kan, kalau momen, nah ntar saya ini dulu deh. Kalau momen, nah momen itu kan ini, MU kurang dari sama dengan PMN kan? PMN. Nah, masih ingat nggak P-nya berapa itu? 0,65. P-nya berapa ini? Kalau untuk MU. 65. Masih ingat nggak? 65. Berapa? Kalau salah. 65. 0,65. Ah, dan gitu ah. 75.
Tebak-tebakan jadinya 0,75. Pokoknya ada Apaan? Berapa? 25 nggak sih? Nah, 0,85 anjing. Berapa? 0,85. 85 Ji, 85. 0,85. 0,8 ya enggak ah. Serius kok kamu bacanya di mana? Ntar aku tanya pas dosen Antara 0,8, 0,8. berapa? 0,8. antara segitulah pokoknya. 0,8 juga. 0,8. Ingat-ingat kalau lentur murni 0,8. Ini 0,8. Ingat-ingat ya. Nah, tadi kan balok nih, saya mau jadi balok lagi tuh. Balok tulangan sengkang. Tulangannya sengkang. Galih. Balok tulangannya sengkang. Balok kan tulangannya yang tulang tangan geser sengkang kan, Galih? Iya, iyain. Galih. Iya, galihnya iyain. Galihnya iyain. Pakai suara galih. Iya. Galih kemana nih? Ini saya capek. Nah, ini dia maju dia pergi dah. Galih. Iya. Gimana kali ini? Hadir. Ayo, berapa kalau nih kalau mendesain sengkang pakai gaya dalamnya apa, Li? Galih. Galih. Lagi ke Thailand lagi. Galih lagi ke toilet gitu biar Mana tuh dia? Pergi lagi. Galih. Galih. Mana Galih tuh? Iya, Bu. Mana? Kalau mendesain sengkang itu yang dipakai gaya dalamnya apa, Galih? Geser, Bu. Geser. Nah, kalau geser, simbolnya kan P. Berapa Pi-nya kalau geser? Masih ingat nggak? PU kurang dari sama dengan Pi VN. Pi VN. Berapa Pi-nya untuk geser kali? Pi geser. Masih ingat nggak berapa? berapa sih? Pokoknya kalau 065 segitu aja. Berapa, Li? Yang lain masih ada yang ingat nggak? Berapa kalau Pi geser? 0,75 Bu. 0,75. Oke. Jadi ingat-ingat ya. Jadi kalau lentur, ingat-ingat tiga gaya dalam. Momen, geser, dan aksial. Kalau bidang momen, bidang N, bidang lintang. Kalau bidang momen, Pi-nya 0,8. Kalau bidang geser, Pi-nya 0,76. Mendesain geser. Tulangannya apa? Tulangan geser mendesain sengkang. Pi-nya 0,75. Mendesain tulangan pokok, Pi-nya 0,8. Mendesain kolom atau aksial, Pi-nya 0,65. Ingat-ingat ya. Nah, ini jadi kalau gaya dalamnya itu PU begini, PU kurang dari sama dengan Pi PN. Pi kali PN. Nah, Pi-nya kalau P atau aksial itu, Pi-nya aksial itu 0,65 kalau kolom kamu ini persegi, sengkangnya persegi, ini kolom persegi. Kolom persegi. Nah, kalau kolom bulat atau spiral 0,70 gitu. Ini kolom spiral. Pi aksial ini. Jadi itu. Ya, paham ya? Jadi ini ya. Nah, jadi diingat-ingat. Jadi kalau ada depannya ada U, misalnya PU, itu pasti dari MACTEC. Oh iya. Dari MACTEC. Aksial. Rumusnya pasti ada faktornya. Kalau dead load live load ya 1,2, 1,6 gitu ya. Dead load, live load gitu, seperti itu. Nah, kalau dia geser sama, geser berarti desain sengkang. Kalau ada U-nya itu selalu didapat dari MACTEC. Tinggal gaya dalamnya apa gitu ya. Oke. Nah, ini. Nah, itu jadi harus paham gaya dalam itu. Kalau kamu lupa rumusnya, nggak apa-apa, tidak apa-apa buka lagi gitu. Tapi yang kamu pahami adalah gaya dalam itu hubungannya dengan struktur itu apa gitu ya. Jadi itu. Jadi dari gaya dalam MACTEC tadi
Baru kalau kamu materialnya baja, ya pakai baja. Kalau beton, ya beton. Kalau beton rumusnya cenderung itu saja. Ya beton tulangan. Beton itu ya pasti 0,85 F aksen C, dan seterusnya itu. Kalau tulangan, ya pasti luas tulangan kali tegangan lelehnya. Udah itu aja. Tapi kalau baja, hati-hati. Baja itu rumusnya banyak. Baja itu rumusnya banyak. Kemarin saya sudah melakukan asesmen ya, asesmen kurikulum, mencari pendapat dari alumni maupun dari kakak tingkat kamu, tingkat akhir ya. Ternyata apa? Baja itu menempati urutan yang menurut survei paling sulit, baja dan baja dan ukur tanah. Saya tidak tahu apakah kamu itu tidak paham karena sulit diterangkan dosennya, itu kamu sulit menerima, kalian itu ya. Alumni juga begitu. Dari pendapat alumni paling susah itu baja. Jawabannya itu kan di ranking ya. Mulai yang paling menarik atau paling menarik, paling enak, paling kamu senengin lah istilahnya gitu. Nah, itu ternyata baja itu dari persepsi mahasiswa maupun alumni sulit ya. Apalagi nanti kalau ditambah mektek udah paling sulit kali. Padahal ya sebenarnya kalau kamu paham konsepnya tidak gitu kan. Dosennya Nah, alhamdulillahnya beton itu enggak. Menurut survei itu nomor 2. dosennya Bu. Disenengin nih, nomor 2. Jadi kamu tingkat kepahamannya juga nomor 2. Jadi dari alumni maupun dari Anaknya Bu Amal. mahasiswa tingkat akhir itu peringkat 2. Nomor 1 manajemen konstruksi. Ini favorit tuh manajemen konstruksi. Alhamdulillah beton 2 gitu. Baja yang itu. Nah, itu nanti buat evaluasi kami lah gitu ya. Jadi di struktural maupun untuk dosennya ternyata kok seperti itu gitu. Nah, itu jadi saya berharap memang kamu kalau misalnya dapat A ya A gitu, bisa beneran gitu. Gitu ya. Jadi paham lah gitu. Ya itu tadi selalu itu berhubungan dengan gaya dalam. Kalau materialnya beton ya tinggal gaya dalamnya itu, kalau momen itu biasanya ada di balok dan plat. Gunakannya itu momen dan geser. Kalau pada kolom itu normal, gaya normal atau aksial. Nah, itu dominan itu. Tapi di kolom juga ada momen nanti kalau bebannya eksentris gitu ya. Nah, itu. Nah, itu tadi untuk kolom. Nah, coba kita ini contoh soalnya. Nah, ini sebentar contoh soal. Saya cari dulu ininya. Contoh soal. Mana belum ini? Gimana sih? Kok nggak keluar di share screen ya? Dan soal mudah-mudahan dah keluar. Nah, kok nggak mau itu tambah soalnya. Share screen nggak mau nih. Iya, belum ada, Bu. Iya, belum ada nih. Belum kelihatan ya? Mana sih? Itu di e-learning sudah saya kasih ini belum? Filenya, Bu, ada. Ya, filenya. Ada kok, Bu. Ada contoh soalnya, filenya. Nggak ada Bu. Contoh soalnya nggak ada, Bu. Nggak Ada, Bu. Nggak Materi ada. Ada Bu, materi doang adanya Bu. Materi sebentar. Makanya ini saya buka kok. Saya share screen nggak bisa ini. Sebentar. Oh, ini. Sebentar. Oh, lemot ini internet saya. Nah, ini contoh soalnya. Misalnya ini. Soal ini adalah soal investigasi struktur atau analisa. Ya, analisa. Ini adalah soal analisa. Kenapa? Karena kolomnya, ukuran kolomnya sudah ada, tulangannya sudah ada. Kalau di lapangan tuh ngapain sih? Jadi kalau di lapangan,
waktu pertemuan pertama, kan itu kamu ada investigasi struktur. Misalnya kamu curigai nih ada Bawa apa kolom, dah? terjadi retak di setinggi kolom, gitu kan. Otomatis kan kamu khawatir nih, waduh banyak retak ini, gitu kan. Nah, pasti kamu lakukan nih investigasi struktur. Ini retaknya kenapa nih? Bener nggak ini? Gitu kan. Nah, jangan-jangan ini nggak kuat nih, ini retak karena overload atau retak karena susut gitu kan. Nah, gitu. Ternyata kalau overload berarti kan harus kamu cek nih. Harus kamu cek. Oh, berarti kamu ke lapangan ini. Ke lapangan, kamu ukur. Pertama, investigasi struktur tuh ngapain kalau di lapangan? Ukur dimensi kolomnya. Nih, dimensi kolom. Panjang, lebar, tinggi kolom. Kamu ukur. Kemudian jarak antar kolom diukur. Nah, itu kan berarti sudah dapat data penampang kolom. Terus dapat data jarak antar kolomnya. Nah, gitu kan, dapat data jarak antar kolomnya. Kemudian dapat data baloknya. Jadi kalau ke lapangan, misalnya kamu ada pekerjaan investigasi struktur, gedung gitu, misalnya bekas kebakaran atau bekas terjadi gempa, gitu kan kamu ke lapangan nih, investigasi struktur. Investigasi struktur itu berarti analisa hitungannya. Kenapa? Semua data sudah ada. Tapi kan kolomnya sudah jadilah intinya gitu. Jadi kemudian kamu ke lapangan mengukur jarak antar kolom, ukuran dimensi balok, dimensi kolomnya, dimensi plat, dan seterusnya. Setelah itu ngapain lagi? Untuk mendapatkan data F-aksensi atau kuat tekan beton, nah itu, ini uji bahan itu. Kalau uji tidak merusak apa namanya? Non-destructive test, NDT, non-destructive test. Pakai apa alatnya tuh? Misalnya mau mencari beton, kuatkan beton. Apa? Pundit bukan? Pundit bisa, tapi pundit itu tidak terlalu ini ya. Kalau pundit kurang cocok kalau untuk F-aksensi, bisa sih dikonversi F-aksensi, tapi akan lebih tepat kalau pundit itu kamu untuk mencari kedalaman retak. Kedalaman retak, lebar retak itu cocok untuk pundit. Walaupun bisa dikonversi menjadi kuat tekan. Nah, satu lagi apalagi? Alatnya apa? Hammer. Pundit. Lain pundit apa? Hammer ya, Bu. Hammer test. Pakai hammer test. Itu untuk NDT untuk mencari kuat tekan beton di lapangan yang sudah terpasang tapi tidak merusak. Nah, itu berarti kamu nanti uji bawa ke lapangan, bawa alat hammer untuk uji ini kuat tekan beton. Nah, setelah itu kadang-kadang kan di lapangan itu kadang-kadang kalau bangunan lama terutama tidak ada as-built drawing. As-built drawing itu adalah gambar yang sudah dipasang. Jadi kamu kalau misalnya membuat bangunan gedung ya, misalnya suatu gedung itu gambarnya ada 3 jenis. Satu gambar desain atau DED. Outputnya apa? Kamu PW1 nanti itu. Itu DED. Itu namanya gambar perencanaan. Outputnya itu. Nah, setelah gambar direncanakan itu kan nanti ditenderkan. Tenderkan kan? Nah, setelah itu kan akan dilaksanakan. Gambar pelaksanaan. Itu namanya apa? Kamu udah di lapangan tuh kamu. Udah PKL kan? Kalau gambar pelaksanaan apa namanya? Shop drawing. Shop drawing. Shop drawing lebih detail dibanding DED. Nah, shop drawing itu ada gambar pelaksanaan. Contoh, misalnya kolom DED-nya itu gambar kolom ada tulang lainnya. Nah, nanti kalau di shop drawing dia sudah ada bar bending schedule-nya, misalnya untuk membuat sengkang itu butuh sengkangnya berapa, panjangnya motong-motongnya berapa, udah lebih detail kalau shop drawing. Nah, kemudian kan sudah dipasang nih, kadang-kadang pada saat pelaksanaan kadang-kadang berubah dari desainnya. Sebaiknya sih tidak berubah gitu. Kadang-kadang kalau misalnya ada kondisi lapangan itu tidak sesuai dengan rencana, maka akan terjadi perubahan. Kan berarti desainnya berubah, maka harus dilakukan perhitungan ulang. Nah, itu seperti itu. Nah, setelah itu sudah jadi semua nih, sudah jadi strukturnya semua. Itu juga harus digambar kembali. Itu namanya as-built drawing. Tujuannya apa? Nanti suatu saat digunakan data misalnya 5 tahun lagi ternyata fungsi bangunan berubah. Misalnya dari semula ruang kelas atau terjadi perubahan desain gempa misalnya. Semula Jakarta gempanya ringan, misalnya sedang. Ternyata 5 tahun lagi
terjadi pergeseran struktur batuan, gempanya menjadi besar, otomatis bebannya bertambah kan? Nah, maka harus dilakukan investigasi struktur, masih kuat atau tidak nih bangunan gitu. Nah, kan lebih mudah kalau ada gambar as-built drawing. Tinggal dicek kembali, oh kemarin yang terpasang berapa sih kolomnya itu. Nah, walaupun nanti harus tetap ke lapangan. Kalau di gambar as-built drawing-nya ukuran kolom misalnya 30-40 seperti ini. Di gambar as-built drawing 6 diameter 22 yang terpasang misalnya. Harus kalau tetap ke lapangan dicek, benar nggak kemarin. Sekarang ini benar nggak gitu. Masih rusak atau enggak gitu. Nah, itu fungsi gambar as-built drawing. Jadi, kalau misalnya Anda melakukan investigasi struktur, apa yang harus kamu lakukan? Cari dulu gambar as-built drawing-nya. Ada enggak? Kadang-kadang bangunan lama tidak ada gitu kan. Tidak ada. Kalau tidak ada, mau tidak mau kamu ke lapangan investigasi struktur, cek kembali mutu betonnya berapa, tulangan terpasang berapa. Nah, agak susah pada saat mencari ini 6 diameter 22 tulangannya ulir atau polos. Alatnya namanya bar scanner atau bar tracker. Praktek nggak kemarin waktu? Bar scanner atau bar tracker. Kayak membuat USG gitu, tapi buat tulangan. Praktek nggak? Ada itu alatnya di lab? Praktek nggak kemarin? Enggak ya? Praktek nggak? Enggak. Ya intinya itu nanti ada ini ya, ada bar tracker atau bar scanner itu nanti di itu jadi kayak di USG lah itu, di USG tulangannya di USG diletakkan di permukaannya nanti akan terdetek. Nah, nanti akan terdetek. Nah, di situ nanti kamu dekati. Biasanya kan kalau ulir atau polos gitu kan. Kalau polos misalnya kamu dari bar scanner tadi ketemu diameter 12. Diameter 12 itu berarti polos kan karena nggak ada tulangan 12 itu ulir gitu. Nah, itu seperti itu. Artinya ini nanti menggunakan FU 400 tulangannya berapa itu adalah dipakai bar scanner. Kemudian termasuk selimut betonnya. Jadi kalau di lapangan seperti itu. Nah, setelah ketemu data-data ini, kamu balik kamu investigasi ini. Jadi di lapangan itu berarti kamu nanti dapatkan mencari data apa kalau investigasi struktur. Mutu beton menggunakan hammer test. Mutu tulangan menggunakan bar tracker, termasuk jumlah tulangan dan selimut beton, bar tracker. Kalau dimensi ya pakai meteran kan gitu. Nah, setelah dapat data-data itu dari lapangan, kamu analisis ini kuat atau tidak. Berapa sih kekuatan memikul bebannya pada kolom? Kalau bebannya konsentris seperti ini, maka cara menghitungnya pertama adalah hitung luas penampang kolom atau A gross. Terus hitung luas totalnya. Jadi kalau di sini luas penampang A gross-nya kan B kali H, 300 ke 400. Luas tulangan total, jumlah tulangan totalnya kan 6. 6 diameter nih. Nah, kemudian setelah itu hitung gaya aksial maksimum. Jadi masukkan ke rumus. Nah, jadi mata kuliah beton ini tidak sekedar Anda menghitung, memasukkan rumus angka gitu, enggak. Saya tidak mau. Karena itu semua orang juga bisa kalau ada rumus tinggal masukkan gitu kan. Bagaimana kamu paham artinya apa? Gitu ya. Nah, jadi PN0 masukkan rumusnya, itu adalah gaya aksial maksimum. Ternyata setelah dimasukkan rumusnya, didapatkan gaya aksial maksimumnya 3.914 kN. Artinya apa? Kolom kamu dengan ukuran 30-40, 6 diameter 22, kuat tekan 30 MPa, itu adalah mampu memikul gaya aksial. Memikul gaya aksial. Memikul tekanan lah, kalau bahasa awamnya memikul tekanan. Sebesar berapa? 3914 kN atau 391 ton. Itu maksimum. Nah, tetapi karena tadi kemungkinan ada ketidaksempurnaan pada saat pemasangan begesting, tidak berani kita menganggap kekuatannya 3914. Jaga-jaga gitu kan, jaga-jaga buat tangga keamanan. Saya bisa menghitung kekuatannya direduksi 20%. Kalau ini kolom persegi ya, kolom persegi. Nah, jadi kekuatan nominalnya atau kekuatan nominal dari kolom ini adalah 3.131. Jadi direduksi sekitar 600 atau 60 ton ya. Itu untuk mengantisipasi adanya eksentrisitas akibat ketidaksempurnaan pemasangan begesting. Nah itu.
Nah, itu jadi kekuatan nominalnya sekian, 3.313 ton. Terus kemudian berapa PU-nya? Kamu berani, jadi kalau dia punya kekuatan nominal 3.131 kN, saya tidak berani membebani sampai 3.100 gitu. Saya hanya berani membebani 0,65%-nya. Jadi hanya berani membebani 2.035. Sangat besar ya ini ya reduksi kuatannya. Dari semula berapa tadi? Dari semula 3.900 sekarang di 3.100, saya juga tidak berani membebani sampai 3.100. Hanya berani membebani 2.035. Artinya apa? 900 kilonewton atau 90 ton sendiri adalah untuk angka keamanan pada kolom. Kenapa besar sekali angka keamanan pada kolom? Karena kalau keruntuhan pada kolom adalah tiba-tiba, sangat getas. Satu itu. Yang kedua, kalau terjadi keruntuhan pada kolom menyebabkan kolapsnya suatu struktur. Walaupun yang rubuh kolomnya hanya satu, tapi menyebabkan struktur runtuh secara keseluruhan. Makanya angka keamanan pada kolom sangat besar. Nah, jadi gitu. Jadi, oh ternyata gaya aksialnya saya hanya berani membebani gaya aksial 2035. Nah, pertanyaannya kalau misalnya kolom ini kuat atau tidak, maka hubungkan dengan MECTEC. Berarti kamu cari PU dari MECTEC. Berapa PU dari MECTEC tadi? 1,2 P dead load plus 1,6 P live load. Nah, itu seperti itu. Nah, gitu ya. Jadi, nah coba saya tunjukkan. Saya tunjukkan ini, saya buka sak. Itu dari mana sih? Biar cepat saya kalau menghitung ini manual kelamaan. Ntar saya buka saknya. Nanti kalau PW boleh pakai, kalau saya ya boleh pakai sub, boleh pakai etap. Yang jelas nggak manual, zaman gini manual, apalagi 3 lantai. Udah pakai manual, pakai cross gitu, mabok deh. Makanya harus bisa menggunakan program ya, harus bisa menggunakan program karena kemarin udah belajar MECTEC kan itu, portal 2 lantai saja, cross kiri kanan itu udah pusing itu. Udah gitu nggak teliti lagi. Langkahnya benar, tapi nggak teliti, ujung-ujungnya salah juga. Kenapa? Bahaya kalau salah. Sebentar, saya ini. Ibu tahu banget. Tahu lah. Bentar, nih saya tunjukkan nih. Nah, ini misalnya saya punya portal nih ya. Ini portal. Ini berarti struktur 3 lantai ya. Portalnya seperti ini. Nah, misalnya sudah saya kasih beban. Saran deh. Saran. Ini udah saya share screen belum? Belum ya? Belum, Bu. Waduh, Belum muncul. kan belum ntar. Saya pikir udah saya langsung ini saya share screen. Kabar. Nah, ini gini. Nah, ini coba kalau saya lihat ya, saya display gaya dalamnya. Frame. Saya lihat momennya ya, momen. Nah, berarti seperti ini kan. Coba lihat momen di kolom. Nah, ini yang momen di kolom. Nah, kalau ini ada momennya, ini kan ada momennya tuh. Kalau momen di kolom ini berapa momennya? Ini kecil momennya, 7,85, di sini 5,35. Jadi kalau di kolomnya ada momen, berarti kolomnya konsentris bukan? Iya. Kolom konsentris atau bukan? Kalau kolom konsentris tadi gaya dalamnya apa? Ada momen nggak kalau kolom konsentris? Nggak ada. Nggak ada. Berarti ini semuanya kolom dengan beban eksentris. Kenapa? Karena ada momen di kolomnya. Ada momen di kolomnya pasti eksentris. Nah, bagaimana kalau kolom yang konsentris? Contohnya, saya buka ini dulu. Saya bikin model baru deh. Nah, ini misalnya grade-nya 3. Ini 3. Grade-nya misalnya 4 meter. Ini 1. Jet-nya 3 meteran. Oke. Jadi ini saya close 8Z. Nah, gitu kan. Nah, misalnya saya ini seperti ini. Saya bikin portalnya seperti ini. Nah,
Saya belum ngajarin kamu itu ya? Bu, ajarin aplikasi dong, Bu. Oh iya. Kapan ya? Iya, Bu. Sekarang. Kapan ya? Sekarang. Sebentar nih saya tunjukkan dulu. Ntar saya ini. Jadi itu. Tadi jaraknya antar kolom tadi saya bikin berapa ya? 4 meter apa 6 meter? Tetap aja kali ya. Ntar saya cek dulu grid-nya. Edit grid data itu modify. Oh 4 meter jarak antar kolom 4 meter. Modelnya sama-sama aja nggak sih? Apa? Modelnya sama-sama aja. Ntar saya nanti ya saya ini saya tunjukkan ini. Oke. Ini edit, replicate tuh berarti mau ngopi. Ini increment itu berarti ini mau di copy ke kanan berarti positif. Jarak antaranya 4. Saya copy berapa kali? 2 kali. Nah jadinya begini gitu. Ya offset ini lebih bagus nih. Nah, saya lupa kalau belum ngajarin kamu program ya. Nih, kalau bisa, saya pasti bisa etap. Tadi apa? Edit, replicate, berarti itu kan 3, atas 3, ini 2. Kalau nggak bisa sub, Salah. nggak bisa semuanya. Ini harusnya ke arah sumbu Z. Sorry, salah. Harusnya ke arah sumbu Z. Edit, replicate, kan mau ke atas tuh. Ini 0. Nah, ini ke arah sumbu Z 3. Nah, itu udah jadi portalnya. Nah, ini misalnya saya kasih tumpuan. Nah, assign, join, restrain. Tumpuannya jepit misalnya. Nah, ini gini. Malah anak mepek malah saya udah ajarin. Kamu malah belum ya? Ini misalnya saya kasih beban dead load saja. Assign, frame load, distributed. Misalnya saya kasih beban 100 deh. Nah, gini ya. Saya tunjukkan nanti ininya. Kolom konsentris itu yang mana? Ini 2 lantai. Bentar, nih lagi ngeran ini. Kok ini sih? Lamaan. Enggak, di-save dulu. Emang harus nge-save dulu. Oh, nggak bisa gitu ya, nggak bisa langsung. Dulu display, show, pause, frame, momen ya. Nah, coba perhatikan. Nah, ini kolom tepi kiri kanan berarti kolom dengan beban eksentris. Kenapa? Ada momen. Ini momennya 40, sekian dan ini sama 6 berapa nih? Saya lihat di sini ya. Caranya lihat di situ klik kanan 40,748. Itu momennya. Momen yang atas, momen yang bawah 19,28. Berarti itu kolom eksentris dengan beban eksentris. Sekarang perhatikan kolom tengah. Berapa momennya? 0 momennya. Ya, ini kan 0 ya momennya. Nah, berarti kolom tengah ini adalah kolom dengan beban konsentris. Kenapa ini 0? Karena kan kalau masih ingat kemarin mepek, itu kan berarti ini ada momen, di sini ada momen, di sini ada momen kan. Nah, momennya pasti di dalam satu titik itu berbalik arah. Kalau di sini ini ke kanan searah jarum jam, pasti balok sebelahnya ke kiri searah jarum jam. Pasti kalau ini panjang baloknya sama, pasti momen di sini sama dengan momen di sini kan. Sehingga berapa yang diterima kolom? Ya 0, orang kenapa di sini. Ini searah jarum jam, kan positif ini berlawan arah jarum jam, negatif kan? Nah, berarti positif tambah negatif besarnya sama apa? 0 kan? Berarti yang diterima kolom 0 gitu. Kalau yang sebelumnya tadi, kenapa tidak 0 yang kolom tengah? Karena jarak antar baloknya tidak sama antara kiri dan kanan. Nah, itu seperti itu. Jadi kolom yang konsentris yang mana aja? Sehingga kamu melihat PU-nya yang mana? Misalnya saya mau mendesain atau menginvestigasi struktur kolom yang tengah ini. Berarti tadi kan ini ya, kamu kan udah dapat nih. Oh, berarti kolom yang tengah ini PU-nya tadi berapa? Mampu mikul PU 2021 itu kan. Nah, sedangkan PU yang di sini ini berapa? PU dari Meptek ini berapa? Kita lihat. PU ya, gaya aksial. Berarti display, show force frame, gaya aksial. Berarti pilih axial force. Nah, ini berarti 850 kilonewton. Misalnya kamu nggak jelas itu ya, tinggal klik kanan. Baca yang axial force. Show maksimum. Axial force-nya 850. Berarti gaya normalnya atau aksial 850. Bandingkan dengan PU-mu tadi, gitu ya. PU-mu tadi berapa?
PU yang ini tadi setelah hasil investigasi struktur, PU-mu tadi ini berapa gitu. Nah, tadi misalnya PU-mu kan 2035. Ternyata PU sama dengan PPN itu artinya apa? Kemampuan atau gaya aksial maksimum yang dapat dipikul oleh kolom. Jadi PU sama dengan rumus PU sama dengan PPN itu adalah gaya aksial yang dapat ditahan kolom. Kalau PU sama dengan 1,2 P dead load plus 1,6 P live itu adalah gaya aksial yang timbul. Gaya aksial yang timbul akibat beban. Bacanya di mana? Di MACTEC ini. Di MACTEC ini tadi. MACTEC atau dari SAP atau etap ya. Nah ini. Jadi PU sama dengan 1,2 P dead load dan 1,6 P live itu dari sini. Nah dari bidang normal atau bidang aksial. Kamu bandingkan yang dari bidang normal ini dengan PU hasil hitungan betonmu tadi. Nah, berarti kalau PU-nya 850, PPN-nya 2020 tadi, kuat atau enggak kolomnya? Kuat. Kamu simpulkan kuat atau tidak? Kuat lah. Nih, PU nih hasil MACTEC, PU atau gaya aksial yang timbul akibat beban pada kolom 850. Ya, 850 ingat-ingat PU dari MACTEC tadi 850. Sedangkan kekuatan kolom atau gaya aksial yang mampu ditahan kolom 2035. Berarti kolomnya kuat apa tidak? Kuat lah kan maksimalnya 850. Sangat kuat. Sangat kuat. Kenapa? Karena PU-nya hanya 805. Sedangkan PPN-nya gaya aksial yang timbul atau beban yang bekerja hanya 850. Dia kekuatannya 2035 gitu. Bentar gue bener. Jadi mampu memikul PU 2035 sangat kuat. Cenderung boros. Boros ya. Orang gaya yang bekerja 805, Jam berapa? kamu sediakan 2035 gitu kan. Boros gitu. Kegedean kolomnya gitu. Paham sampai sini? Ngerti ya? Jadi gitu. Jadi artinya ini. Jadi ini adalah kolom kamu, kolom ukuran 30-40 ini tadi, dengan tulangan 6 diameter 22, mutu beton 30 MPa, kalau dibebani gaya aksial konsentris, mampu memikul gaya aksial maksimum 2035. Gitu. Nah, sederhana ini nanti kamu bandingkan, kan kamu nanti, tadi kan kamu investigasi di lapangan nih, udah dapat data-data ini, kan kamu tadi juga ngukur kan, jarak antar kolomnya berapa, dimensi jarak antar kolomnya berapa, panjang baloknya berapa. Nah, nanti kamu modelkan di sini nih. Kamu modelkan di SAP-nya ini, SAP atau etap sini. Nah, berarti jarak antar kolom saya tadi berapa? Oh, misalnya setelah kamu ukur, oh jarak antar kolomnya 4 meter gitu kan. Tadi kan saya ngisi 4 meter kan jarak antar kolom. Nah, setelah itu kamu run. Oh, 4 meteran. Tingginya antar kolom berapa tadi? 3 meter ya. Itu kamu nanti ke lapangan. Jadi udah spam PW nggak sih? Jarak antar kolom, tinggi kolomnya berapa? Nah, udah gitu terus kamu gambar lah. Iya. Ini buat pemodelan. Ini MACTEC sampai sini MACTEC. Betonnya yang mana? Betonnya yang ini tadi rumusnya tadi. Yang mana? Betonmu yang rumus ini tadi. Oke, yang rumus ini tadi betonnya. Nah, itu jadi itulah investigasi struktur di lapangan nanti kamu seperti ini. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Nah, ini contoh soal yang kedua, spiral sama caranya persis tinggal masuk ke rumus. Bedanya apa kalau spiral? Bedanya ya berarti apa? Agrosnya berapa? Agrosnya kan ya rumus lingkaran aja kan? Rumus lingkaran. Terus kemudian Pi-nya berbeda 0,7 kalau lingkaran. Spiral gitu ya. Kalau ini tadi 0,80. Pi-nya 0,70 kalau ini. Kalau ini tadi 0,665 kalau spiral. Nanti dibaca. Jadi caranya sama. Yang penting kamu paham prinsipnya apa, maunya gimana gitu loh. Paham gitu kalau ya. dijelasin, Bu. Jadi itu. Jadi intinya apa? Kalau data di lapangan sudah kolomnya sudah berdiri, sudah jadi. Itu namanya hitungan analisis atau hitungan investigasi. Itu hitungan investigasi. Tinggal cara investigasi gimana ya? Ke lapangan, kamu ukur dimensi seperti tadi. Setelah dapat datanya, kamu
modelkan prakteknya, modelkan Apa? bisa menggunakan program, bisa menggunakan manual. Tapi saya sarankan kalau manual cukup kamu tahu konsepnya deh. Kalau untuk hitungan-hitungan sederhana masih oke, tapi kalau sudah 2 lantai ke atas sudah sangat susah kalau ini. Apalagi itu ini aja masih nggak komplek ya, yang tadi saya sebutkan tuh tidak komplek itu, cuman hanya 2 bentang. Nah kalau gedung kan nggak mungkin hanya 2 bentang, ya nggak? Apalagi ke PW1 kamu itu. P1 kamu itu kan luas per lantai 1000 meter persegi. Pasti kan banyak kolom, ya kan? Banyak balok. Coba kamu kalau modelkan itu pakai cross gitu. Bulan nggak selesai cross-nya saja gitu. Ya kan? Nah, artinya apa? Zaman sekarang modelnya teknologi ke depan sudah BIM. Building Information Modeling. Nah, kalau yang untuk analisa struktur itu namanya BIM 3 dimensi. BIM 3 dimensi. Jadi sampai ketemu gaya dalam, sampai ketemu penulangan. Itu BIM 3 dimensi. Kalau yang sudah 4 dimensi itu sudah sampai volume. Kalau nanti kamu belajar, mudah-mudahan kamu sebelum lulus nanti smart classroom kita sudah jadi, alat sudah datang sehingga kamu sempat merasakan memodelkan BIM. Itu sudah kita ini ya, dan kita ajukan. Mudah-mudahan tahun ini bisa jadi kamu sebelum lulus merasakan BIM. Itu apaan, Bu? Building Information Modeling. Jadi kalau yang 4 dimensi itu, kamu kan ada mata kuliah itu kan, quantity surveying, ya namanya, ngitung volume tuh. Apaan tuh, Bu? Ngitung volume. SBA kali. Ngitung volume mata SBA kuliah kali. apa? SBA kali. Estimasi Ngitung biaya. volume itu loh, Pak Edi Pramono bukan? Misalnya ngitung volume pondasi gitu. Belum Belum ada, Bu. Estimasi biaya bukan ya, Bu? Apa? Estimasi Eh? biaya. Estimasi biaya. Ya, estimasi biaya. Ya, itu. Oh. Nah, untuk estimasi biaya itu kan ngitung volume dulu. Ya Iya, enggak? Bu, iya benar. Itu namanya bill of quantity. Ntar kamu PW2 itu. RAB, Bu, RAB. Ya, RAB itu BOQ dulu kan, sebelum RAB kan BOQ dulu. Kalau RAB itu sudah kamu kalikan dengan harga satuan kan. Nah, BOQ itu ngitung volume dulu. Nah, kalau BIM 4 dimensi itu kamu kan kalau ngitung volume pondasi, volume atap. Itu kan keriting kan satu jendelanya Ada megang berapa, luas itu. temboknya berapa. Iya enggak? Kamu rasain enggak? Guling. Soalnya saya tahun 9 berapa? 95 saya kuliah itu hitung-hitung. Belum ada gitu. 9, Bu. Belum lahir kamu saya kuliah 93 sampai 94 itu. Saya ngitung begitu tuh. Zaman dulu pakai kalkulator, sekarang komputer kan nggak kayak sekarang. Nah, kalau sekarang itu dulu ini banget itu. Ribet banget nggak? Pasti ribet banget. Nah, dengan BIM itu kamu modelkan. Kalau yang sekarang sudah ready itu di kita Tekla. Berarti kalau udah biaya beberapa matkul yang Saya sarankan sih kalau kita sementara Tekla kamu masih bayar, masih kursus tidak diwajibkan. ada beberapa matkul yang dapur saya kan Karena apa? Karena Iya. dosen-dosen kita sumber dayanya belum belum ada yang bisa udah ada cuman beberapa lah, enggak itu. Cuman 2 orang atau itu. Sehingga kita masih hire dari luar, dari pihak Teklanya. Nah, itu kan dananya itu tuh bayar instrukturnya itu. Nah, itu. Nah, seperti itu. Makanya mohon maaf. Jadi sih saya harap mudah-mudahan kedepannya sudah masuk include di kuliah. Sehingga kamu nanti akan dapat BIM 4 dimensi itu menghitung volume sudah tidak manual lagi. Sudah tinggal kamu modelkan, kan hasil dari AutoCAD tuh. Kamu nanti dibaca oleh software itu dan nanti akan ketemu itu. Ketemu volumenya. Cepet banget itu. isi keterapan. Ya, cepet sekali. Nah, itu jadi tuh. Nah, kalau yang 5 dimensi sudah sampai RAB-nya. Mending bacakin PKR. Jadi kalau ngitung RAB itu daripada akal. ini cepet banget. Kalau sudah pinter ya, sudah pinter PKR modelkan, paling nggak sampai 2 hari itu selesai. Itu lah. Coba kalau manual itu sudah. Bu, Bu, kalau ada BIM itu, Bu, berarti ada matkul yang dihapus dong, Bu? Enggak, itu bagian dari ini, bagian dari misalnya BIM-nya masuk ke mata kuliah estimasi biaya. Jadi nanti kamu akan diajarkan di situ bagaimana memodelkan supaya sampai ketemu RAB-nya gitu. Gitu. Jadi enggak mata kuliah sendiri enggak. Jadi kayak gini nih beton. Tadi kan BIM beton tadi apa? BIM Mektek apa? Ya tadi itu saya pakai SAP. Sampai ketemu gaya dalam itu tadi. Nah, kamu kalau manual kan itu kan pakai apa tadi?
cross, consistent deformation, flaperon, kayak gitu itu manualnya. BIM-nya apa? Pakai software. Nah, tadi coba saya pakai software memodelkan sebentar banget kan itu. 5 menit, paling 10 menit saran ketemu. Coba kamu pakai cross. Seharian tuh, setengah hari, setengah 12, selesai itu. Baru selesai. Belum tentu benar semua. Belum tentu teliti. Ya enggak? 5 menit 10 menit. Ini sama. Kayak gitu. Makanya generasi kamu, generasi Z kan, generasi milenial itu udah BIM. Semua udah computerized, semuanya sudah berbasis informasi, teknologi informasi. Ya itu. Jadi Cina itu kan bangun gedung udah cuma 5 hari kan? Di Indonesia sudah masih 5 bulan, bahkan setahun gitu kan. Nah, kedepannya teknologi akan seperti itu. Coba misalnya, kamu misalnya baru mendesain, ngitung mekteknya sudah seminggu gitu kan. Itu mekteknya doang, belum ngitung betonnya. Seminggu lagi. Ngitung RAB-nya sebulan lagi. Kapan dibangunnya coba? Ya enggak? Artinya kita butuh alat yang ini. Jadi mau tidak mau, kalian harus mengikuti itu. Nah, kita juga jurusan sedang ini ya berusaha untuk tidak terlalu ketinggalan. Jadi contoh ya, BIM yang untuk struktur, BIM untuk struktur itu sampai 3 dimensi. Ini nanti saya ajarkan dah nanti mudah-mudahan saya sempat mengajarkan itu nanti sampai ketemu tulangan tuh betonnya. Nah jadi itu karena kalau ini manual, coba itu kamu misalnya PW kamu deh misalnya PW kamu 3 lantai 1000 meter persegi, terus kemudian banyak kolom banyak balok. Nah kamu kalau ngitung baloknya satu-satu apa enggak ini? Karena itu kalau saya ajarin kan manual kan itu saya ajarin manual kan. Ya, kamu manualnya tujuannya apa? Field engineering-nya dapat. Jadi kalau kelemahannya program, kalau yang menggunakan program itu tidak bisa, maka yang diinputkan sampah, keluarnya sampah gitu. Paham maksud saya? Jadi artinya apa? Harus paham orang yang menggunakan software itu gitu. Paham artinya, paham maksudnya, paham konsepnya. Sehingga kalau terjadi kesalahan, bisa menelusuri. Jangan main kamu run terus percaya. Padahal itu misalnya nih, di run mulu, aduh ini salah apa bener, nggak tahu deh, pokoknya kata program, jangan begitu. Gitu kan, itu bisa bahaya, bisa rubuh itu bangunanmu kalau begitu. Walaupun pakai software gitu ya. Nah itu jadi itu, walaupun menggunakan software, tetap ilmu dasarnya harus paham. Contoh misalnya, cantilever, kamu modelkan cantilever, gitu kan. Cantilever itu kan secara teori gaya dalamnya, daerah tariknya ada di atas. Tiba-tiba kamu menggunakan SAP atau program, gaya dalamnya ada di bawah. Pasti salah gitu. Ada yang salah ini. Nah kamu kalau tidak paham, main kamu run aja, iyain aja gitu kan. Jangan begitu gitu kan. Jangan gitu gitu. Nah itu artinya field engineer-nya yang ilmu konsepnya, ilmu dasarnya itu adalah untuk mengasah field engineer kamu. Ini yang saya input benar apa enggak ya? Misalnya kamu memodelkan kubus, rumus matematikanya P kali L, misalnya 20 kali 30. Ketemu agrosnya kan 20 kali 30, 600 kan. Tiba-tiba di program bacanya itu kok enggak 600 gitu kan? 800 apa 1000 gitu kan? Kamu harus ada tanda tanya kan? Enggak mungkin ini kan gitu. Nanti kamu terus salah inputnya di mana gitu. Itu fungsi ilmu dasar. Paham ya? Jadi jangan mentang-mentang kamu bisa program terus ini enggak main percaya aja, jangan. Harus ada field engineer-nya. Benar enggak gini? Nah, itu seperti itu. Nah, itu ya jadi teknologi sekarang sudah sangat canggih. Sekarang itu BIM-nya sudah 7 dimensi. 7 dimensi itu sudah sampai apa maksudnya? Sudah sampai green building. Jadi contohnya gini. Sudah terprogram, benar-benar terprogram suatu gedung ya atau infrastruktur. Jadi misalnya gini, kan itu nanti sudah dipasang tuh, kan ada lampu-lampunya, misalnya lampu, contohnya lampu yang BIM 7 dimensi itu, lampu. Jadi kalau lampu itu misalnya lifetime lampu, misalnya 3 bulan, lampu itu Anda desain mati 3 bulan. Bang listrik yang tahu ya, misalnya kekuatan LED, lampu LED ini 3 bulan. Nah nanti kalau sudah dimodelkan di BIM, 3 bulan itu nanti dia akan ini 3 bulan tuh titik lampu mana yang mati duluan gitu. Yang akan mati itu berapa titik lampunya yang akan mati. Udah kamu hitung tuh, oh berarti 3 bulan lagi saya beli lampu sekian gitu. Udah bisa itu sampai gitu.
Bagaimana menghemat energi? Sudah sampai itu. Itu BIM 7 dimensi itu yang berkembang sekarang udah sampai itu. Ya, jadi memang ini ya kuliah itu ya nanti kamu berkembang di inilah di apa? Ya. Semoga kamu tidak terlalu ketinggalan nanti kalau sudah bekerja yang menggunakan teknologi yang sangat canggih gitu ya. Udah paham gitu. Nah, itu pesan saya, kuasain BIM 3 dimensi, kalau bisa sampai 5 dimensi. Kakak kelas kamu yang saya salut ya, dia belajar sendiri itu lebih cepat mendapat pekerjaan kalau yang menguasai BIM. Nah, itu jadi itu. Jadi tolong ini kan kamu udah semester 5 nih, tinggal 1 semester lagi, mudah-mudahan lulus, insya Allah lah lulus semua kan gitu. Jadi persiapkan mulai sekarang untuk memasuki dunia kerja. Jadi inilah tinggal sedikit lagi, nggak usah, jangan males-malesan. Untuk kamu sendiri, entah itu ilmu kamu mau digunakan atau tidak, yang Kebanyakan jalan-jalan. kamu punya senjata dulu, punya ilmu dulu. Nego juga dirucikan. Ntar ternyata kamu wirausaha, pengusaha sukses bidang sepatu atau periklanan ya nggak masalah gitu kan. Bang. Yang penting kan kamu punya ini dulu gitu, ilmu dulu gitu. Bang, teler, Ilmu Bang. dulu. Kita tidak tahu nasib kita, yang penting kamu punya senjata dulu, orang usaha dulu. Ya, gitu ya. Ternyata udah 9:30. Nggak terasa ngobrolnya. Nah, gitu ya. Jadi pesan saya, jadi nanti ini saya berusaha untuk Soal belum ya? minggu depan. Contoh soal Mungkin belum? mudah-mudahan sebelum UTS deh saya ajarkan menggunakan SAP paling tidak. Kalau bisa SAP pasti bisa etap karena satu produk. Satu yang ininya satu apa sih yang bikin gitu satu. Cuman kalau SAP itu dia lebih general. General itu maksudnya gimana ya? Jadi kalau misalnya ada atap melengkung bentuknya seperti daun gitu, kalau di SAP lebih mudah membuat gridnya, lebih mudah modelkannya. Kalau gedung itu cenderung etap, kan dia sudah modulnya modul gedung gitu. Misalnya untuk jembatan susah, nggak bisa etap itu. Kalau SAP bisa gedung, bisa jembatan, bisa macam-macam. Cuma dia kalau menggunakan SAP lebih boros kalau SAP. Ya pasti lebih aman kalau diboros itu. Kalau etap dia lebih efisien. Kan tadi kata etap Ini cara 800 memodifikasinya sama. kan kalau di Tampilannya gedung mirip bisa dimaksimalin sampai Cuman dia khusus patah gedung, hampir Pak. mendekati kekuatan Etap gitu gedung kalau ya. di etap mah. Nah, itu saya kira itu ya untuk hari ini. Nanti contoh soalnya saya share di e-learning. Insya Allah ketemu minggu depan, tetap jaga kesehatan. Karena belum ada tugas dulu. Ya, orang cuman begitu aja. Nanti aja tugasnya setelah ini saya terangkan balance. Saya kira itu ya. Ya, Bu. Nah, tetap jaga kesehatan. Kenapa? Apa, Rey? Nanti aja. Oh, nanti aja tugasnya, tanya Bu. Oke, ya nanti aja tugasnya. Oke. Nah, saya kira itu ya. Nah, tetap jaga kesehatan. Ini sampai ketemu insya Allah minggu depan. Itu ya PW-nya dikerjakan. Ya, jangan sampai ini sampai terlewat. Iya, jangan sampai itu. Biasanya gagalnya itu mata kuliah semester ini. Gagalnya biasanya PW sama PKL. PKL itu ini Nobris nggak diurus laporannya. Nobris. Nggak pernah Brownies. chatting sama dosen pembimbing, nggak pernah ngirim. Udah deh, tahu-tahu udah selesai. Bu, kalau udah Bu gimana, Bu? Ya, yang penting kan kamu chat, kamu kirim. Mau di ini mau enggak, terserah. Kan bukan salah kamu. Yang penting terus ini, kamu ada bukti. Ini Pak saya udah ngirim, enggak Bapak periksa kan gitu. Oh, begitu Saya aja ya, salah Bu. saya. Bu Amel saya udah kirim. Enggak periksa ya salah saya kan. Orang saya sudah kirim kok Bu, gitu kan. Ya, salah saya enggak saya periksa. Orang kamu yang penting kamu itu progres kamu kirim aja, mau dibaca mau enggak terserah. Ingetin tapi Pak saya sudah kirim, yang sopan ngingetinnya. Siap, Bu. Ya, Bu. Iya, mohon maaf Pak, Bu, saya udah kirim bab 1. Mohon bisa diperiksa. Kami seminggu udah 2 minggu kok enggak ingetin lagi. Gimana Bu? Sambil kamu bab 2 kirim lagi gitu. Ya, kan kamu misalnya nggak ngasih nilai. Dosennya nggak pernah bimbingan kan gitu. Nah, kamu punya bukti saya bimbingan nih buktinya gitu. Nah, emang kalau kamu nggak pernah ngirim gimana ceritanya ngasih nilai? Paham ya? Tunjukkan aja kamu kinerja kamu gitu. Sama PW juga gitu. Udah kirim. Ini aja kirim progresnya. Apa janjian, bimbingan. PW ini parah. Gitu.
Jadi kalau nggak diperiksa bukan salah kamu, gitu. Salah dosennya, orang kamu udah ngirim kok. Misalnya saya nih, pengguna saya, saya periksa-periksa, saya nggak ngasih nilai, ya saya salah, saya yang salah. Gitu ya. Paham ya? Jadi tolong di ini, warningnya semester ini adalah PW1 dan PKL. Nah, itu, saya kira itu. Yang lain skip. Saya kira itu. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Iya, Bu. Jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.